is do and don't gitu loh. Orang tua maksudnya ya, orang tuanya, orang tua sendiri dari anaknya. Oh, Gara-gara main slot sampai kayak gitu. Orang tua aja sampai buta kan? Dibutakan kan? Iya kan? Iblis tuh. iblis. Bener gak? Anak sama bapak jadi main slot tuh. Harusnya kan nggak boleh. Harusnya bapaknya tuh ngebilangin jangan main slot tuh. Ini malah ikut-ikutan. Malah 11-12 jadinya. Ya. Udah gitu kan mending mainnya kecil-kecil bun ya. Mainnya jutaan-jutaan. Oh, ya. Mendingan orang itu apa namanya nabung investasi apa misalkan itu jangan yang itu jangan nabung investasi sih emas misalkan atau apa beli naon kayak bukan mah usaha Mendingan kayak gitu daripada main slot ya. iya usaha kan cara Duit bapak habis nggak jelas. Orang kamu tau nggak di otak orang-orang itu main slot itu bakal bikin dia kaya padahal sengsara kan. Iya makanya pemikiran mereka tuh memang seperti itu. Kadang-kadang mereka berpikir juga itu ada sumber penghasilan dari dia. Padahal bukan sumber penghasilan itu. Sumber apa? mudarat ya. Sumber kehancuran. Iya kan? Kayak mudarat jadinya kan curang. Destroy. Sumber kehancuran sebenarnya. Cuman ya gitulah manusia. Salah prediksi. Ya kita juga nggak boleh so suci ya. Iya. Cuman kita bilangin boleh, tapi ini dibilangin berkali-kali tetap main kayak gitu. Kamu kita, tahu sendiri kan yang kasus polisi dibakar sama istrinya? Hah? Itu jadi perhatiannya. Itu kan main slot, itu harusnya udah jadi apa? Udah jadi peringatan. Ya pemerintah pun udah harus bener-bener turun tangan harusnya nih pemerintahan ini sekarang. Ya kan? Judi slot, judi online slot tuh biar nggak bisa masuk harusnya. Iya. Gitu kan harusnya kan? Jadi diblok semua itunya sama cyber Indonesia itu. Kriminal cyber itu yang benar-benar menciptakan. Iya kan ada orang-orang apa namanya? Itu kan ada lah orang-orang ahlinya ya untuk ngeblok gitu ya. Ada. Untuk situs ini masih dibuka juga. Ini ada yang nggak beres, makanya di dalam negara ini ada yang nggak beres. Iya nggak? Ada yang masih ngebuka juga. Tikus, maksudnya itu luas tahu arti tikus kantor itu di nyanyian itu. Iya, ini akan dimusnahkan nanti makanya di apa? Di kepemimpinan Presiden Prabowo ini akan dimusnahkan ini bersama aku juga seperti sama kayak Prabowo memberantas. Jadi gini sayang, memberantas yang enggak. Sorry ya aku potong sayang. Gini, untuk kita bergerak untuk memberantas apalagi, kamu harus punya power. Harus power pusat dia. Mau tahu caranya gimana? Kamu harus bisa berkolaborasi atau berdekatan dulu mana sih bahasa berdekatan dengan orang-orang yang kompeten di bidang ini dan orang-orang besar yang sudah punya nama besar dan pengaruh besar. Jadinya kamu akan juga didengar suara kamu. Kalau kita berdiri sendiri, kita lihat dulu kita ini apa dan siapa. Sorry ya, ini hanya benar-benar aku emang ngomongin masalah kenyataan ya, maksudnya faktanya rasional. Betul. Aku ngerti, paham. Terus? Ya, jadi untuk itu kan namanya sistem ya, sistem teknis apa ya namanya siasat strategi untuk kalau mana sih untuk membuat sabar ya. Bentar. Motor ya? Oh ini masanya untuk membuat apa? Iya, ini orang asal sikat. Aku padahal udah ngasih sen kanan loh, tapi nggak sabar banget pengen duluan dulu. Itu itu namanya sistem ya, cara kamu bekerja dengan tepat maksudnya. Gak bisa kamu, maaf aku bukan mengecilkan kamu ya demi Allah di sini. Aku bukan membuat kamu pesimis atau mengecilkan kamu, tapi secara logika sehat juga gitu kan, mekanismenya gimana iya, itu mah nanti ada urusannya. Dengar. Aku mah cuma ngasih solusi aja gitu kan. Kita nggak bisa sayang ngomong. Aku jujur maaf aku potong lagi, kasihan kamunya. Kamu hanya bersuara minoritas namanya. Kalau kamu ingin jadi mayoritas berarti kamu harus ada di dalam satu paguyuban yang
super, yang strong and biggest. Harus seperti itu ya. Iya, contoh bisa. ya. Oke, contoh realnya. Kamu harus masuk ke dalam apa coba? Yang didengar. Apa? Partai. Kamu tahu Politik. partai tertepat buat aku di dalam hal ini ya. Jika aku jadi kamu, aku mau masuk kemana? Aku kan masuk ke Partai Gerindra itu loh, yang diusung sama siapa? Petinggi kita. Karena udah jelas-jelas petinggi kita itu orang nomor 1 di kita. Auto dia berasal dari partai mana, kita harus cari tahu. Ya Partai Gerindra misalkan ya kan. Nah itu yang harus kita masuki. Jadi kamu bersuara di sana didengar oleh orang-orang luas, karena mereka pelopor nomor 1 di Indonesia. Yang nggak suka ini perjudian gitu ya? Apa gimana? Bukan. Maksudnya gini, jika suara apapun, anything you want to speak ya, anything di negara ini, kamu pastinya harus mempunyai pengaruh yang besar ketika kamu bersuara gitu loh. Oh iya. It means that kamu harus berada di dalam satu komunitas atau circle yang sangat efektif, yang sangat berpengaruh di bangsa ini. Logika di mana? Siapa orang nomor 1? Simple. Siapa orang nomor 1 di negeri ini? Bapak Prabowo, kebetulan pemimpin militer juga. Beliau berasal dari partai mana? Gerindra kan? Auto, kamu harus masuk ke dalam partai itu. Karena apa? Karena partai itu, koalisi itu menang di sini. It means that kuat, terkuat, right? The most powerful, super lah maksudnya. Jadi kemungkinan kalau kamu masuk dan berada di dalam circle itu, auto suara kamu tuh yang minoritas tadi, yang kita hanya bersuara dari, maaf ya, contohnya dari satu kubu ke kubu lain, minoritas di kelurahan antar desa, lebih luas lagi cakupan kamu untuk bersuara, karena banyak sekali petinggi di circle kamu tersebut yang emang bisa mendukung suara kamu. Kan aku bilang, mendingan kamu, maaf ya Ai, demi Allah, aku selalu open hands untuk bergaul dengan siapa saja selagi itu baik ya, selagi itu emang saling menghormati juga di masyarakat sosial namanya. Tapi aku tidak menganjurkan kamu sebaliknya, apalagi ya misalkan kamu tuh, aku lihat misalkan bergaulnya kok dengan circle yang maksudnya pengen uang instan, apalagi misalkan, atau orang-orang yang agak males kelihatannya dengan berusaha, atau misalkan gitu-gitu aja hidupnya monoton. Kamu mau maju enggak? Pertanyaan aku. Kalau kamu mau maju, otomatis kamu harus merubah kita ya, bukan hanya kamu, kita termasuk aku harus merubah circle gitu loh, circle pertemanan kita, dimulai dari keseharian kita. Contoh jujur ya, aku pernah ini kan jadi sales mobil. Interview pertama aku ditanya kontak HP isi kontak HP kamu ada berapa? Ada 10.000 Pak misalkan. Nah itu dilihat dari kontak 10.000 ini, itu tuh orang-orang kayak apa mayoritasnya. Apakah dia ini emang pembisnis misalkan ya, rata-rata nih circle kita, atau orang-orang tukang nongkrong aja yang nggak ada duitnya misalkan gitu. Sorry ya, kita buka-bukaan aja. Ataukah emang orang-orang 100% ini, anggaplah 10.000 itu 100%, berapa persen orang-orang yang kira-kira potensial untuk kita tawari mobil? Misalkan aku jadi sales mobil ya kan, 80%. Otomatis dari 80% ini, dari 10.000 ini berarti kan 800 orang misalkan ya, 8.000 berarti kan dia potensial sekali untuk berpeluang membeli mobil. Dan selebihnya 20% ini boleh kita judging kurang, karena maaf, yang 20% ini adalah circle kayak bebe aja, cewek-cewek be lah, kayak si Cika kayak gitu-gitu kan. Bukan si aku merendahkan ya, di sini nggak ada, demi Allah Rasulullah, bukan. Tapi kita buka mata aja, fair-fairan kataku juga ya. Mereka orang gimana nih, kita bisa ngukur gitu loh, kehidupan mereka kayak apa, kita bisa lihat teman-teman kita kayak gini dari keseharian mereka. Kita kan tahu kan, yang kita kenal itu benar gak sih, kita tahu selama-lama, apalagi udah deket ya. Dan walaupun kita kenal selewat juga, kita biasanya sih kita tahu profesinya apa gitu loh, minimal loh ya, kesehariannya apa, pengusaha, apa wirausaha gitu kan, apa mungkin kerja gitu kan, begitu. Ini kaitannya sama yang tadi. Kalau itu versi filosofinya sales mobil, aku aja menawari misalkan mobil dulu, 80% teman-teman aku yang borjuis. Gak mungkin aku nawarin ke Cika kan. Cika buat makannya aja suka nyari-nyari, masih nyari dia. Boro-boro buat kredit mobil, otomatis aku lewat ya. Aku masuk ke circle yang lain,
Dimana circle yang lain itu adalah circle orang-orang yang berduit, bisa dikatakan investasinya ada, dan pekerjaan mumpuni, rumahnya bagus dan segala macam, pekerjaan tetap, banyak usaha juga. Pasti aku tawarin mereka. Itu tepat sasaran namanya. Begitupun dengan kamu misalkan, menurut saran aku ya, ini kacamataku, kalau misalkan emang bener-bener kamu emang bener ingin menyuarakan aspirasi kamu untuk hal ini, contoh misi besar kamu misalkan apa, Palestina atau apa, bisa, aku yakin bisa ya, bisanya besar kemungkinannya, probabilitasnya, kalau kamunya berada di circle yang tepat. Aku bukan hanya Palestina, di negeri ini juga kan, kayak judi online juga, kan kayaknya berantas semua. Iya, kayaknya kan aku lihat banyak ya yang pengen kamu benahin. Iya, aku pengen benerin semua. Kamu jadilah pemuda yang benar-benar bisa menyuarakan aspirasi kamu di tengah circle yang tepat intinya. Gitu loh, Ai. Contoh misalkan gini, kalau di dalam circle kecil kita katakanlah ketua pemuda ya, di kayak yang kamu bilang tuh si mabok itu benar-benar harus didepak deh itu. Kalau menurut aku, ketua Karang Taruna mabok. Ya, iya. Itu didepak aja gitu loh. Karena maaf ya, kejem-kejeman di sini. Anda itu kok begitu. Kalau masih habit kamu nggak berubah, mendingan turun. Iya. Kamu ngasut aja gitu kan, pemuda-pemuda yang lain itu nggak layak. Sorry, kita di sini butuh yang kasarnya kan pemimpin, ketua itu, yang menggerakkan nantinya. Harusnya walaupun itu sekedar makanan, hobi, ya kan? lebih baik kan. Maksudnya kan walaupun emang sekedar hobi ya, privacy, tapi kan itu kan konsumsi dia di dalam. Itu kan jangan sampai ada orang yang tahu bahkan gitu. Hal yang jarang. Benar nggak? Iya. Ya kan? Iya. Itu kenapa kamu tahu hobi dia? Kamu orang luar loh. Logikanya kamu tuh orang luar aja tahu si Karang Taruna itu punya hobi yang seperti itu. It means that apa? Dia nggak bisa menjaga rahasianya di umum. Iya, mabuk. Nggak bagus kan? Out dari situ. Nggak layak. Kalau menurut aku, sorry banget kita kejem-kejeman. Daripada hancur semuanya, circle kecil aja, nggak bagus efeknya. Nantinya ke pemuda yang lain di daerah kamu itu, siapa sih namanya? Si X itu punya kontribusi yang negatif. Iya, jadi mencontohkan gitu kan? Bukan gini loh, harusnya kayak kamu justru misalkan nih mengaktifkan pemuda-pemudi itu untuk ayo bareng-bareng Pak, spanduk nih bikin, ya kan? Kalau aku nih jadi kamu, aku akan berani sekali mensuarakan aspirasi positif. Nggak pernah takut, ngapain takut loh? Kita kan mengajak positif orang supaya bagus gitu loh hidupnya itu, lebih baik maksudnya gitu. Kita sama-sama pendosa semua gitu kan, kenapa enggak sih gitu loh? Kita sama-sama ayo dong gitu, pelan-pelan aja habitnya diganti, yang biasa minum misalkan jadi udah stop, yang bisa ngerokok bahkan itu kan udah dikit-dikit gitu kan, atau mungkin apa, bahkan yang lainnya deh gitu. Nah, kita bikin dong spanduk-spanduk itu yang isinya tuh tidak sok suci, tapi dia itu cukup misalkan tidak terlalu sok suci lah, maksudnya apa kali menjudging orang, jangan seperti itu, tapi kok menyadarkan. Isinya itu spanduk yang emang gede banget tapi bikin eye catching, apa sih ini gitu kan, orang kepo, oh iya ya gitu. Nggak sekarang, orang itu kadang nggak sekarang sadarnya tuh, tapi entar ngelihat spanduk ini tuh pas jalan lagi ke daerah situ, dia ngelihat lagi, atau mungkin di hidupnya pernah kebentur sesuatu. Oh iya gitu kan, bener juga tuh kata spanduk itu. Gitu. Harusnya bikin spanduk ya? Iya. Dengan kata-kata. Mendingan kayak gitu, daripada lu minum-minum kayak begitu ketahuan sama orang. Mendingan kayak kamu dong harusnya. Bener nggak? Mendingan beli makanan. Iya, istilahnya. Ya apalagi misalkan makanan pemenuhan diri ya, itu mah ya. Maksudnya enggak, di sini kan ketua pemuda itu yang aku tahu biasanya kan dia itu penggerak pemuda masyarakat ya, yang mengaktifkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Harusnya iya. Berarti it means that dia itu harus membuat program-program sasaran kecil namanya. Program-program sasaran kecil itu contohnya misalkan menggerakkan pemuda biasanya dan pemudi untuk kegiatan positif. Misalkan contohnya kayak Maulidan nih sekarang. Ya udah dihimbau Jojo hari, ayo dong misalkan gitu, yuk ke masjid ini misalkan gitu. Ada edaran, itu bagus ada ini besek ya kan, misalkan besek dibagikan kepada duafa. Nah itu baru pemuda namanya, itu baru datang nggak apa-apa ke rumah-rumah misalkan atau apa, ibu mohon izin gitu kan dengan sopan, kasih edukasinya gitu loh, ibu mohon izin sebelumnya, ini hanya bersifat penawaran sopan, atau bagaimana ya, gitu kan, ini bu jujur ini ada di sana, ini mah buru-buru sopan orang beli minuman ya, untuk kegiatan maulidan bu misalkan gitu kan, ini untuk santunan anak yatim misalkan atau duafa punten gitu kan, ini seperti ini, tapi kami tidak memaksakan sama sekali, tergantung keikhlasan ibu aja kalau atau bapak. Kalau udah dibilang kayak gitu, orang aku yakin pada punya hati nurani gitu loh, jadi mereka itu pasti akan
memberi gitu. Itu kan lebih baik. Nggak dipaksa tapi pasti memberi, dan itu pemanfaatannya positif, di-share. Pasti ke masjid, bisa ke masjid ya kan, terus ke pemulung mungkin yang di jalan, atau yang maaf ya, janda-janda tua. Kan begitu. Kok bisa? Udahlah, itu maaf ya, kalau misalkan kamu silakan, kamu yang tahu, nggak tahu itu siapa aku kan. Tapi saran aku sih emang harus diganti itu, daripada pemuda yang macam-macam seperti itu, lebih baik ya suruh lengser dia. Kalau misalkan emang harus dilengser kan ya, itu nggak naon atuh gitu kan, maksudnya sekedar tagline loh, Anda itu label gitu loh, ada sekedar label. Jadinya apa layak, tanya gitu loh diri sendiri, apa kamu layak, sudah layak belum menjadi pemimpin? Kebiasaan buruk kamu aja nggak bisa ditinggalin, gimana dong gitu. Masa pemimpin mabuk? Emang sih aku nggak mau usir emang orangnya, nggak apa-apa sih, tapi kan tapi sebaiknya, tapi nggak boleh, alangkah lebih baiknya itu kan memberi contoh soalnya. Konsumsi tersebut tidak dipublikasi, tidak sampai publik tahu kebiasaan buruk dia. Kasan ini kalau misalkan dia emang dulunya emang suka minum gitu ya, dan emang dia masih begitu juga, jadi imah ulah mau lain kasananya, ulah hiji pun nyaho orang teh gitu loh, apalagi pemuda di situ sembunyi kok bisa begitu. Iya, masih mending kan, kita nggak tahu apa dia pernah punya masalah depresi atau mungkin apa, kan kita nggak tahu. Enggak, dia emang orang sombong ya. dia orang yang pamer, orang suka pamer, makanya ya, kayak gitu tabiatnya. Turun kalau misalkan itu, daripada kamu nggak layak, mendingan kamu nyaranin deh, nanti aku gitu. Gerakan di situ di pasar Selasa. Iya gitu. Ayo, kamu pemudanya kan harus ngaji semua ya, lebih baik kan, lebih ada gitu. Kajian rutin gitu loh, kajian rutin atau apa gitu loh yang positif lebih baik deh kan intinya. Iya. Jadi ngaguyub kita bisa nyari uang desa, dengan mudah. Iya loh, kesejahteraan, atau mungkin adain apa kita aja di pertigaan minta sumbangan kesejahteraan, misalkan sumbangan apa. Iya. Yang jelas pokoknya pemanfaatan yang jelas. Iya, terus apa namanya, sasarannya yang jelas gitu loh, sumbangan maksudnya apa kayak gitu yang penting digunakan buat untuk kebaikan gitu. Iya, proposal nantinya. Dan emang kamu harus jelas proposal itu, jangan mesti di sebelah sana tapi di mana antah berantah, nggak boleh kayak begitu ya, Pak. Alamatnya cantumin, biar Bapak silakan, ini alamatnya, ini orasi ya untuk kan? kemerdekaan Islam misalkan ya, Bapak mangga survei ke sana, ini Pak alamatnya, silakan survei gitu kan. Kita bebaskan orang mau gimana pun. Kalau orang hati nuraninya emang terketuk untuk ngasih, mau sedikit atau banyak pasti ngasih ay. Iya. Dikumpulkan berapa ratus penduduk di situ. Aku mau menggerakkan orasi kan? Kayak gitu kan. Aku bilang sama kamu kan, bukan aku usir. Bendera Palestina sama Indonesia kan. Males gue mau dengarnya juga. Itu kayak gitu. Iya, bukan si ini gitu. Aku nggak mau usir sih. Tapi kok aneh gitu kan. Mendingan kamu nih berlatih dulu di lingkup kecil seperti itu, di desa kamu dulu. Kamu tularkan efek atau pengaruh dampak positif bagi pemuda-pemudi situ. Ya, latihan dari situ dulu, nanti masuk ke ranah besar, masuk ke yang besar lagi, masuk ke partai lagi, begitu caranya.